Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-6 seri yang ketiga. Kitab Mika pasal 3 dengan perikop menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita.
Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Mika pasal yang ketiga. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang pemimpin dan kuasa pengaruh berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Mika 3 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Nabi Mika tidak pernah menerima sedikit pun bayaran dari para pemimpin atau dari nabi lainnya di Israel untuk pekerjaannya. Namun karena Tuhan yang menugaskan dia, maka Mika melakukannya. Untuk itulah, Nabi Mika membawa beberapa pesan khusus dari Tuhan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang berkuasa di Israel kala itu dengan bunyi pesan sebagai berikut. Baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Mika 3 ayat 1, 2, dan 5. Dan masih banyak lagi pesan Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan melalui pasal ini karena kejahatan para pemimpin, para imam, dan para nabi mereka. Karena itu, Tuhan tidak mau lagi menjawab seruan para pemimpin Israel, melainkan menyembunyikan wajahnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan perbuatan-perbuatan mereka dan akhirnya menolak mereka. Penolakan Tuhan atas diri mereka alasannya adalah karena kejahatan-kejahatan mereka. Sebab mereka tidak suka terhadap keadilan, karena mereka merasa keadilan itu tidak membawa keuntungan pribadi kepada mereka. Segala yang lurus dibengkokkan oleh mereka. Mereka memerintah dengan menumpahkan darah dan kelaliman. Mereka memutus hukum karena suap. Bahkan para imam mereka juga mengajar karena bayaran, dan para nabi menenung karena uang. Mereka memiliki konsep yang salah tentang hubungan dengan Tuhan. Mereka bersandar kepadanya, namun mereka melakukan banyak pelanggaran, bahkan menjadi motor dalam berbuat dosa. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri mereka, bahkan mereka mengatakan, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka itu menimpa kita. Lihat Mika 2 ayat 1-4, ayat 5, 9 hingga ayatnya yang ke-11. Maka, oleh karena kejahatan para pemimpin itu, para imam, para nabi, maka bait suci akan dihancurkan dan dijadikan bukit yang berhutan. Lihat ayat yang ke-12. Keserakahan pemimpin yang tidak takut akan Tuhan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Sahabat-sahabat firman, Tuhan murka dan menghukum para pemimpin Israel karena kegelapan menjadi ciri khas ketidakbenaran yang mereka sukai. Mereka sengaja membiarkan diri dan meleburkan diri dalam kejahatan yang mereka perbuat.
Sahabat-sahabat firman, mengenai para pemimpin, pena ilham ilahi roh nubuat Kisah Para Rasul, halaman 77 alinea kedua mengatakan bahwa tanggung jawab yang penuh hikmat terletak di atas mereka yang dipanggil untuk bertindak sebagai pemimpin-pemimpin dalam gereja Allah di dunia saat ini. Jadi mengapa para pemimpin, khususnya pemimpin gereja, sepatutnya mengetahui dan menghidupkan keadilan, kebenaran dan kebaikan, dan apa pengaruhnya? Sederhananya seperti ini. Karena pemimpin selalu memiliki orang lain yang mengawasi mereka, dan karena pengaruh mereka yang meluas, maka mereka memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk hidup sebagai teladan Kristen dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tapi ini bukan berarti orang-orang yang bukan seorang pemimpin bebas melakukan segala sesuatu dan semaunya. Namun kita semua perlu tahu bahwa di satu sisi setiap orang adalah pemimpin, karena kepemimpinan adalah pengaruh, dan ingat, kita semua memiliki pengaruh. Ketika kita tidak menunjukkan kebajikan Kristen, menggunakan bahasa yang merendahkan orang lain, kehilangan kesabaran, tidak mempraktikkan kerendahan hati, maka kita telah salah menggambarkan juru selamat yang kita layani. Dan itu berdampak bagi orang di sekitar kita. Padahal kita mau mereka datang mengenal dan akhirnya menjadi milik Kristus, bukan? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, ingatlah, seseorang yang berkuasa cenderung semena-mena. Orang yang berkuasa secara nyata memiliki kecenderungan besar untuk melakukan ketidakadilan. Dan itu fakta. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, apabila Tuhan memberi kita kepercayaan menjadi seorang pemimpin yang dilengkapi dengan kuasa, baik itu pemimpin di gereja, yaitu para pendeta, maupun para penatua, atau pemimpin di luar gereja, atau orang yang memiliki kuasa di bidang-bidang lainnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Juga kepada semua yang menyandang predikat sebagai anak-anak Allah, agar kiranya dapat menggunakan kuasa pengaruh yang dipercayakan Tuhan kepada kita dalam kebenaran, keadilan, dan kebaikan untuk misi penyelamatan jiwa-jiwa dan untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan kita, junjungan kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Harus jadi berkah. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus? Apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa? Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus? Apa hidup